Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat ke-31 dan seterusnya. Halaman 131 ayat ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtah qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazidun wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Melanjutkan kajian tafsir tematik, tafsir maudhu'i, tafsir sesuai dengan tema yang kita pilih. Itu tema yang kita pilih, orang-orang yang merugi di dalam Al-Quran. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan orang yang merugi berikutnya adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak meyakini atau mendustakan hari akhirat, kehidupan setelah mati, tidak meyakini mereka nanti akan dihadapkan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban, kemudian diberi balasan, berujung nanti surga atau neraka. Orang yang tidak yakin, tidak percaya, tidak mengimani hal ini, qad khasira, sungguh merugilah orang ini. Mari kita pahami. Ayat ini diawali huruf qad. Qad itu dipakai salah satunya untuk menguatkan info atau berita yang akan disampaikan, agar si pembaca atau si pendengar betul-betul memperhatikan, sungguh-sungguh fokus terhadap apa yang akan disampaikan. Itulah qad yang diterjemahkan orang dalam bahasa kita dengan sungguh. Ada sekian buah kata yang dipakai untuk menguatkan, salah satunya qad. Qad khasira, sungguh merugikan. Khasira berkali-kali kita sampaikan merugi, dalam artian orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu dan peluang kesempatan yang ada. Siapapun dalam kehidupan dunia ini, di mana waktu hidup, umur yang telah Allah beri sebagai modal pokok, tetapi dia tidak pakai, tidak memanfaatkan dan tidak menggunakan modal hidup dan umur itu kepada hal-hal yang diridai Allah, maka merugilah dia. Kata-kata khasira itu kalau kita turutkan sebentar, sifatnya madi. Madi kata kerja yang telah berlalu, sedangkan mudhari' kata kerja yang berlaku sekarang dan akan datang.
Dipakai kata khasira, kata kerja lalu itu untuk menegaskan, memastikan. Menegaskan, memastikan kepastian yang tidak terbantahkan dan tidak perlu dikerabui. Sungguh betul-betul murni, pasti. Sehingga dipakailah untuk kepastian itu kata kerja yang sudah baru, karena ketetapan murni itu sudah tercatat, tertulis, tercantum di Lauh Mahfuz sana, tertulis di situ ketetapan murni itu bagi siapa saja yang kadzabu mendustakan, tidak mempercayai, tidak mengimani atau tidak meyakini, namanya kadzabu. Ada orang menyampaikan kepada kita suatu berita atau menyampaikan kepada kita sesuatu hal, lalu kita tidak percaya, kita tolak kebenaran yang disampaikannya, maka namanya ini mendustakan, kadzdzaba yukadzdzib. Mendustakan berarti tidak mempercayai apa yang disampaikan pihak lain. Kita tolak, kita tidak membenarkannya dan tidak meyakininya. Kadzdzab. Bukan berdusta. Kalau berdusta, kita yang tidak benar. Kita yang menyampaikan, kita yang memberikan info tidak benar. Namanya hoak. Bahasa kitanya apa itu? Saya membaca yang tertulis. Yang tertulis kan H-O-A-X, hoak misalnya. Dan orang Inggris, orang Indonesia. Berita yang kita sampaikan tidak benar, bohong. Itu bukan mendustakan, berdusta. Tetapi ini mendustakan, kadzdzaba, mendustakan berarti apa yang disampaikan oleh pihak lain tidak kita benarkan, tidak kita terima, kita tolak. Kalau ayat yang disampaikan kita tolak, berarti kita mendustakan ayat. Apa yang disampaikan Rasul kita tidak percaya, berarti kita mendustakan Rasul. Kalau kehidupan nanti setelah mati pasti, sampai bersumpah Allah menyampaikannya, kita tidak percaya, kita tidak yakin, tidak benarkan, mendustakan. Kadzabu biliqa, mereka mendustakan, artinya tidak percaya kepada liqa. Liqa bertemu, bersua, bertemu. Hari kiamat atau hari akhirat disebut juga hari persuaan, hari perjumpaan. Dalam Al-Quran disebut dengan Yaumut Talaq, hari pertemuan, sebagaimana tercantum dalam surat Ghafir, surat ke-40 atau surat Al-Mu'min, sama namanya dua yang populer. Ghafir ayat ke-15 halaman 468. Ayat ke-15 surat Ghafir, surat ke-40 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rafi'ud darajat dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyundira yaumat talaq. Intinya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu dan perintahnya
kepada hamba-hamba pilihannya, itu Rasul yang telah dipilihnya, agar Rasul yang dipilihnya itu, diutusnya untuk menyampaikan ayat-ayatnya itu, memperingatkan kepada manusia atau kepada umatnya tentang Yaumat Talaq, hari pertemuan, hari liqa. Kapan hari pertemuan itu? Yaumahum barizun, yakni pada hari, pada saat, pada waktu mereka barizun, keluar dari kubur masing-masing. La yakhfa 'ala Allah minhum syai', tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi daripada Allah. Namanya Yaumut Talaq. Kenapa namanya Yaumut Talaq? Di samping pasti kita bertemu, berjumpa, bersua dengan Allah, juga itulah hari pertemuan akbar. Adam dengan anak cucunya bertemu di suatu tempat namanya mahsyar. Arti mahsyar itu tempat berhimpun, tempat berkumpul. Hasrun, pengumpulan. Pengumpulan itu bagi Allah gampang. Hari di mana semuanya berkumpul dan berhimpun, Yaumul Jama'i, antara lain Adam dengan anak cucu keturunannya berhimpun, berjumpa, bersua di sebuah tempat mahsyar. Satu, penduduk langit dan penduduk bumi juga berhimpun di hari yang sama. Jin-jin dan manusia juga dihimpun di satu tempat. Di mana? Di mahsyar. Di mana mahsyar? Kalau di dunia di Syria, kalau di akhirat di sana. Nanti ketika detik-detik peristiwa akan terjadi kiamat, manusia akan dihalau, digiring oleh api. Ini bagi kita yang suka mendengarkan ceramah Ustaz Zaman, berarti sudah tahu. Maka mereka nanti akan digiring, berhimpun, berkumpul di negeri akhir zaman Syria yang meliputi 4 negara sekarang. Kenapa di situ? Nah, ditanyalah kepada guru kita yang sudah sampai ke sana kajinya. Saya tidak mau kasih itu, takut nanti bertumpang tindih kaji kita di akhirat nanti, ya mahsyar juga bertemu semua. Yang kedua, manusia akan menemui, akan menjumpai amalnya. Apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya, sekecil apapun nanti akan dijumpai. Innaka kadihun, innaka kadihun. Apalagi semuanya. La rabbika famulaqi. Engkau bersusah payah, hai manusia, berlelah-lelah, berpenat-penat di dalam hidup ini, melakukan, mengerjakan, memperbuat apa saja, baik atau buruk. Itu tidak lain dilakukan. Engkau berlelah-lelah, berusaha payah itu dalam rangka menemui Tuhan. Nanti kamu akan menjumpainya. Surat Inkitab selatan. Ya al-insan innaka kadihun ila rabbika kadham famula. Boleh kita lihat? Tidak apa-apa. Tidak salah dan tidak berdosa. Insyiqaq kalau tidak salah. Ila sama syaqqat. Wa zinat ila fiha wa hafqat. Ya, tidak salah ya. Ayat ke-6. Halaman 589 ayat 6.
Surat Insyiqaq, surat ke-84, 589. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau, hai manusia, siapapun engkaunya, kadihun, orang yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, berrela-rela, benar-benar mengerahkan setiap potensi, kemampuan, tenaga, daya upaya, kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu, apapun sesuatu itu. Kadhan, sebenar-benar, mutlak, sebenar-benar berkompet, sebenar-benar berusaha keras. Kalau bahasa Indonesianya masih tungki. Bahasa Sorolangan masih tungkin. Ada penekanan kadhan, mutlak, sebenar-benar masih tungki. Ila rabbika, dalam rangka menuju Rabbmu. Ada yang memahami ila dalam rangka menuju kepada Rabbmu. Dan memang kita dalam perjalanan menuju persuaan, perjumpaan dengan pencipta kita. Sadar atau tidak? Yakin atau tidak? Yang pasti kita dalam perjalanan. Kita ini sang musafir. Sang musafir akan terus berjalan, tidak pernah henti berjalan. Itulah musafir. Istilahnya, wa mal mar'u ila rakibun zahra umri. Seseorang itu tidak lain tidak bukan, dia adalah orang yang sedang menunggangi, mengendarai kendaraan. Apa kendaraannya? Umurnya. Wa mal mar'u ila rakibun zahra umri. Tidaklah seseorang itu melainkan dia sedang rakib, mengendarai kendaraan. Umur ini bagaikan sebuah kendaraan yang kita kendarai. Kita musafir. Ala safari yafnihi bil yawmi wasyahr. Dia mengendarai punggung umurnya, seakan-akan umur itu sebuah kendaraan yang sedang dikendarainya, bersafar, di mana dia menghabiskan hari dan bulan, yabitu wa yadhi, bermalam dan berpagi-pagi, bersiang-siang. Kulla yawmin wa lailatin, setiap hari, setiap malam, terus berjalan, tidak henti. Ba'idan dari dunia, makin jauh daripada negeri tempat kita bertolak, yaitu dunia. Qariban, makin dekat kepada stasiun yang hendak kita tuju, itu kubur, ilal qabr. Ba'idan dari dunia, qariban ilal qabr. Itulah musafir. Ka'annaka gharibun, seakan-akan itu orang asing. Kun fid dunia, jadilah itu dunia sebagai orang asing, orang yang sedang musafir, safar. Dan memang pada hakikatnya kita memang itu, cuma banyak yang tak sadar. Dalam kata bijak, kata hikmah itu kan sudah saripati yang telah disarikan oleh ulama-ulama menjadi suatu kata ringkas yang terilhami daripada ayat dan hadis.
Antara lain bunyinya, wa innaka lam tazal fi hadmi umrika. Wahai manusia, engkau tu selalu fi hadmi. Hadmi itu sebenarnya arti hadmi merobohkan. Engkau merobohkan, engkau selalu merobohkan umurmu. Engkau merobohkan, menghancurkan, menghabiskan umurmu. Munzu, semenjak sakatka min batni ummika, semenjak engkau terlahir daripada perut ibumu, maka semenjak itu engkau telah selalu menghabiskan umurmu. Seakan engkau merobohkan bangunan umurmu. Kenapa? Andaikan kita berjalan di jembatan, maka apa yang telah kita lewati jatuh, habis juga jembatan. Ini, andaikan ini penyeberangan, ini jatuh juga, lewat juga, jatuh juga, roboh. Sampai saat nanti bersua dengan Rabbika. Innaka kadihun, engkau itu bekerja keras siang malam, berusaha tiada henti, tidak pernah ada yang mengisinya dengan hal yang baik, ada yang dengan yang buruk. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu dunia ini berbeda-beda, berlain-lain, satu sama lainnya berbeda. Tapi dibagi dua saja, baik atau hanya dibagi dua saja, baik atau buruk. Ada yang kata ada yang sedekah, ada yang kadzdzab. Ada yang membenarkan adanya pembalasan Allah, pertemuan dengan Allah, ada yang mengingkari kadzdzab. Jadi ila rabbika qadhan fa mulaqi maka mulaqi engkau akan menemui, akan menjumpainya. Lihat itu surat Insyikak lagi, ayat 6. Fa mulaqi, maka engkau wahai manusia, kembali lagi kepada manusia, akan menemuinya, akan menjumpainya. Mulaqihi, kata-kata ini damir itu kemana marja'nya. Ada yang mengatakan marja' tempat kembalinya kepada Allah. Maka engkau akan menjumpainya Allah, akan bertemu dengan Allah, akan bersua dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu kuampehkan itu, apa yang kamu usahakan, kamu kerja keraskan di dunia, berhabis-habis, pakuak memakuak, kabeh mengabeh, ician, bantai membantai. Kami itu pada dunia, bantian. Wapen, ya. Maka itu nanti akan menjumpainya, menemuinya Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang engkau hai manusia lakukan, berkuampas itu, basi tungki itu. Kapan? Di yaumat talak, di hari berjumpa, di hari persuaan. Yang kedua, memahami kata-kata hi itu, famulaqihi, nya apa yang kamu sampaikan. Maka kelak engkau hai manusia akan menjumpainya, nya apa? Nya hasil, nya balasan. Maka kelak engkau akan menyumpai hasilnya, balasan dari apa yang telah engkau bersikuras, bekerja keras, nanti engkau akan menerima hasil. Engkau akan memanen. Kata-kata orang, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Siapa yang gali lubang, dia sendiri yang masuk lubang. Kalau dalam bahasa ayatnya itu ada namanya jaza, balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin
khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yarah itu ada yang mana yarah dia akan melihat balasannya, akan melihat hasilnya meskipun semisqal dzarrah, seberat ukuran yang terkecil. Akan melihatnya, yarahu. Atau dalam istilahnya, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. In khairan, jika kamu melakukan kebaikan maka balasannya khairun. In khairan, jika kamu melakukan khairan, maf'ul bihnya, maka kamu akan boleh balasan khair, balasannya baik. In khairan, kamu akan menjumpai hasilnya balasannya baik-baik. In syarran, jika kamu melakukan atau berkuampe bekerja keras mengerjakan yang buruk, maka kamu akan menjumpai menemui hasilnya buruk. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan juga? Iya, bala. Jadi mana? Jadi inna ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki, maka engkau akan menjumpainya. Pertama menjumpai Allah, menjumpai balasannya di sana. Siapa yang mendustakan, siapa yang tidak percaya, qad khasir, sungguh meruginya. Kenapa dia merugi? Dia tidak percaya, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Tentu saja bahasa logikanya, siapa yang tidak percaya hari akan hujan, dia tidak bawa payung. Logika begitu. Menurut perakiraan cuaca, cuaca hari ini menengah-menengah tangguh. Ada seperti itu laman cuaca. Cuaca hari ini menengah-menengah tangguh. Ragu dia, sehingga dia tidak bawa payung, tidak bawa mantel. Itu tidak siap. Ketika hujan turun, basah. Orang yang tidak percaya bahasa hari akan hujan, apalagi lah gabak tanduk ke hujan, cewang tanduk ke panen, gabak nampak mendung, awan tebal, tidak ada. Itu di sana ada hujan. Nabi tabang habis basah. Tidak yakin, tidak percaya, tidak mengimani adanya kehidupan setelah mati, berjumpa bersua dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia ini. Tidak percaya, pasti tidak bertekad, pasti tidak bersiap-siap. Tidak ada itu. In hiya illa hayatuna dunya. Hidup ini di sini saja. Namutu wa nahya. Kita hidup di sini, mati di sini. Cacing mati kita mati, anjing mati kita mati, kucing mati kita mati, tanggiling mati kita pun mati, kepiting mati kita mati, sama habis, sudah mati habis. Hayhata hayhata. Surat Al-Mu'minun, surat ke-3. Al-Mu'minun, surat ke-23. Berbunyi ayat yang ke-36. Kita baca ayat 35-nya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halaman 344. Ayat 35-nya kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Kata beliau al-malak atau al-malak
Al-mala' itu bahasa kitanya petinggi-petinggi, tokoh-tokoh. Bahasa kampung saya beliau-beliau. Di situ ada beliau-beliau. Beliau-beliau. Beliau-beliau yang berusaha terus menghambat, menghalangi, merintangi, mencari gara-gara, mencari segala macam lili agar orang tidak percaya. Al-mala' namanya. Aya'idukum, adakah atau apakah yang namanya Rasul itu? Dia kan manusia sama dengan kita. Apa bedanya manusia? Apakah dia menjanjikan kepada kamu apabila kamu mati, mitum wa kuntum turaba, adalah kamu telah menjadi tanah, zaman tinggal tulang-tulang, lama-lama tulang-tulangmu akan hancur juga, anakum mukhraju, kamu nanti akan dikeluarkan lagi, hidup lagi seperti sekarang ini. Hayhata, hayhata. Dalam laut turun juga dia. Saya, Wizi. Dalam laut turun juga dia. Hayhata, hayhata jauh, tak mungkin. Dulu kita sudah mati, sudah hancur dimakan tanah, tulang-tulang pun sudah hancur, kita hidup balik mereka. Nah, berbau telunjuk saya. Hayhata tu jauh. Dan 36 hayhata jauh panggang daripada api. Lagi kami orang itu. Saya berkasih. Ini air, dijarangkan air, dihidupkan api 5 meter di bawah. Jauh panggang daripada api. Yang akan dibakar itu di sini, apinya di bawah, akarnya panas. Tidak mungkin, jauh, tidak mungkin, mustahil ke panas. Jadi kita mengelagak panas tidak jauh. Jadi jauh panggang daripada api. Itu bahasa kami di Minangkabau. Di sini kan tidak ada Minangkabau, orang Minang semua kan? Tidak mungkin. Hayhata. Jauh itu. Masa ada pula hidup lagi? Kata beliau ini 5 tahun jauh. Ya, ceritain. Apa yang diancam kepada kamu itu jauh. In hiya illa hayatuna. Tidaklah dianya kehidupan itu, al-hayah itu, melainkan hayatuna dunia, kehidupan kita sekarang dunia ini. Itu yang hidup. Namun kita mati di sini, kita hidup di sini. Dulu kita tidak ada, sekarang ada, lalu pun kita hidup di sini. Wa ma nahnu bimamutin. Dan tidaklah kita percaya dan yakin bahwa kita nanti akan dibangkitkan hidup seperti sekarang lagi. No way. Tidak ada. Inilah orang yang mendustakan, tidak percaya kepada hari akhirat. Sebab yang dikatakannya hidup yang sekarang saja. Pasti dia tidak berbekal, tidak bersiap. Nah, kalau orang tidak berbekal, tidak bersiap menuju akhirat, itu dia merugilah. Ketika orang panen, ketika orang menuai, dia dulu tidak bertanam, masa dia panen? Dunia ladang, kebun, sawah, para, tanamilah. Karena dia tidak percaya bahwa apa yang kamu tanam kamu nanti akan menuai, tidak mengolah para, sawah, ladang. Nanti ketika orang panen di akhirat, menganggarlah dia, habislah, hancurlah dia. Jadi kita seperti itu. Tidak boleh kita lanjutkan lagi, karena habis pula gaji kita untuk hari kita. Tidak boleh. Inti pertamanya gaji kita memang betul-betul merugi
sangat merugi orang yang tidak percaya kepada hari di mana berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal. Satu. Yang kedua, kehidupan akhirat itu pasti. Pasti. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqtiha liwaqtiha akan dilepas. Kedua. Yang ketiga, orang yang yakin akan terjadi sesuatu pasti dia akan bersiap-siap sebelum sesuatu terjadi. Kata orang kampung saya, sedia payung, sediakan panah sebelum memandi. Persiapkan kunci dulu. Tadi tahu kunci? Tahu kunci? Kunci itu putiak jambu dimasukkan kepada bambu kecil. Kunci. Jadi sebelum menembak, siapkan kunci dulu, baru tembak. Maka orang yang yakin ada akhirat pasti dia mempersiapkan sudah. Yang tidak yakin tidak bisa. Orang yang tidak yakin adalah khaslah. Sungguh merugi dengan kerugian yang tiada lagi sehebat kerugian, sehingga mereka adalah orang yang paling menyesal. Paling menyesal. Orang ini nanti akan bilang dalam kelanjutan ayat, ya hasratana, ya wailatana. Itu kalimat-kalimat penyesalan. Ya wailatana, ya hasratana. Penyesalan. Itu pula nanti namanya hari kiamat itu hari penyesalan.